pemirsa, ini adalah bumbu sayur lumbu. Ada cabai rawit, ada kencur, ada kemiri, gula jawa atau gula merah, bawang putih juga. Ini ada garam juga penyedap rasa, namun demikian itu hanya sekedarnya saja penyedap rasa ya. Ada daun salam, ini untuk menambah sedapnya masakan sayur lumbu. Sementara ini persiapan mau numis ikan teri sebagai campuran juga supaya lebih nikmat nanti ketika matang. Kemudian semua bumbu dihaluskan kecuali daun salam, pakai blender biar mudah, karena kalau diulek pakai alat tradisional akan lama ya. Jadi kita menggunakan blender karena yang dimasak juga tidak hanya sayur lumbu, namun ada beberapa menu lainnya ya. Dan juga ini mulai kita menggunakan kompor mawar atau kompor bos biar perapiannya nanti bisa dibesarkan semaksimal mungkin, karena untuk sayur lumbu harus berapi besar, bukan kompor biasa. Begitu pemirsa, kira-kira ini sudah berwarna coklat, lalu kita tambahkan bumbu yang sudah kita blender, kita tumis lagi, nanti disusul daun salam sampai layu ataupun berubah warna, tanda sudah matang. Ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit ya, 10 menit, nanti baru kita tuangkan berikutnya. Nah, ini juga sambil menunggu proses pencuciannya, memang kita tidak dipotong terlalu pendek ya, karena ini sifatnya sayur lumbu itu adalah lunak, jadi nanti kalau terlalu pendek takut tidak memenuhi teksturnya ya, teksturnya beda. Ini menggunakan mata air asli, jadi posisi air mengalir terus sehingga lebih bersih dan tentunya hasilnya nanti lebih bagus. Ini dari 6 ikat yang kita beli dari pasar, ini sudah kita taruh di tempat untuk menunggu dimasak. Nah, ini kita siapkan santan ya, 3 gayung atau apa itu namanya ya. Nah, ini bumbunya sudah layu, lalu kita tuangkan santan sampai mendidih. Kita masukkan gula merah, juga garam, sedikit penyedap rasa jika diinginkan ya. Ini nunggu sampai kurang lebih juga 5-10 menit tergantung apinya. Nah, apinya kita besarkan, kita pakai kompor bos supaya lebih cepat matangnya. Setelah itu nanti kita masukkan lumbunya sedikit demi sedikit. Ini sudah mendidih santannya. Nah, ini mari kita masukkan sedikit demi sedikit supaya tidak tercecer. Lalu nanti setelah beberapa saat kita balik supaya matangnya merata, tidak matang setengah-setengah ya. Artinya kita juga perlu teori dengan cara dibolak-balik, dan kita juga membutuhkan
waktu, sebetulnya tidak lama ya, namun demikian kita harus fokus untuk mengolah sayuran ini karena lain daripada yang lain ya. Nah ini sudah setengah jalan, tinggal meratakan, artinya masih ada yang kelihatan mentah. Kita aduk-aduk seperlunya saja ya, jangan terlalu lama, nanti hancur karena sifatnya lunak ya. Nah ini sudah hampir matang, kita seleksi lagi, kita teliti lagi, dan kita sambil membuang daun salamnya ya. Nanti kita tuangkan di tempat sayur untuk disajikan di etalase. Nah ini masih ada sisa daun salam, kita selesaikan misi dari Jangan Lumbu ini. Bagi pecinta Jangan Lumbu tentunya ini adalah hal yang sangat membuat lapar, apalagi dipadukan dengan nasi tiwul atau nasi leye, nasi yang terbuat dari singkong. Kalau di tempat kami kebetulan nasi jagung kurang dominan, jadi warung kami tidak menyediakan nasi jagung, hanya nasi leye atau tiwul dan juga nasi putih sebagai pendamping, karena kadang-kadang ada pelanggan yang tidak suka nasi tiwul, begitupun juga sebaliknya. Tapi rata-rata mereka datang karena uniknya Jangan Lumbu, dan tidak semua orang bisa, karena bisa berakibat fatal, yaitu gatal rasanya.